Engineer-nya tuh di mixer gitu. Iya. Saya kalau ngikutin kamu terus ikut jadi goblok. Sakit hati nggak gitu ya? Gue tahu itu. Iya kan? Iya. Oh, nih pemain trompetnya emang begini nih, baru dia gini. Iya. Oh, nih orkestranya gini. Semua bisa jadi konduktor. Iya benar. Semua jadi pemimpin. Iya. Begitu lihat polisi, laras panjang, aku ambil aja laras panjang. Aku keluar lapangan. Woi, siapa lo? Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share. Thank you, Berat. Rock you. Tapi gini, Di. Pertanyaan gue tuh, kok lo yakin sih lo bisa jadi musisi besar ini? Oh, karena begini, besar. gini. Gue orangnya selalu berpikir mencoba untuk realistik ya. Gue sehebat-hebatnya musisi ya, kita jadi rocker apalah gitu. Ada waktunya gitu loh. Oh, iya. Nah, terus kalau tiba waktunya gimana? Masa get down gitu? Gue nggak mau begitu. Jadi gue berpikirnya ya harus ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Adi enggak. Adi ini benar-benar. Tapi if I were him, I will do the same thing. Kalau gue seorang dirijen atau seorang dulu gue bilang lu tuh musik director dulu sebelum arranger. Iya kan? Gue berani karena begitu gue masuk di dunia rekaman, di dunia profesional musik, itu yang bisa bertahan. Apalagi sekarang, anak gue bikin musik di mana? Di Mesir, bro. Iya. Jalan aja. Iya. Gitu. Nah, itu kan berarti produksinya nggak akan bisa lekang dengan waktu, tempat, dan sebagainya. Ada terus demand supply-nya. Nah, tapi kalau menyanyi kan kita tunggu nih kapan orang ya gitu, apalagi nanti kalau udah mungkin udah banyak pesaing dan sebagainya, nah itunya ada berpengaruh. Nah, Adi makanya aku ngelihatnya dari sisi seperti itu. Tapi dulu waktu lo mutusin untuk gue keluar negeri nih, gue pikir pulang-pulang paling begitu lagi. Bener, mohon maaf nih Di, gue kan deket lo, tapi ternyata enggak gitu loh. Lu bener-bener, dan gue bingung apa sih yang lu ambil di sana kok bisa dapat banyak gitu loh. Padahal sih waktunya nggak lama dia. Macam-macam. Kebanyakan yang gue ambil tuh short course atau master class gitu. Dan itu biasanya karena tantangan. Misalnya tahun 84 gue ke Amerika, Ohio, itu mempelajari recording engineering workshop gitu ya. Ngapain ADMS tadinya arranger kok tiba-tiba mempelajari sound engineering? Iya. Karena apa? Iya. I tell you. Passion. Selain Bukan passion yang ini nih. Strategi ya? Bukan. Jadi suatu ketika sebagai anak bawang ya, rekaman di salah satu studio terkenal lah di sini. Iya. Aku sebagai produser atau saat itu music director ya, kan berhak untuk minta demanding. Ini kurang itu. Terus si engineer-nya tuh di mixer gitu. Iya. Saya kalau ngikutin kamu terus ikut jadi goblok. Sakit hati nggak gitu ya? Gue tahu itu. Iya. Gue marah, dongkol, tapi nggak berani ngapa-ngapain kan. Soalnya nih di studio orang. Iya, gitu. Kalau di luar sih udah. Iya. Tapi udah diam. Akhirnya untungnya aku ubah kekecewaan itu menjadi satu passion lagi, another passion, pembuktian. Benar. Langsung tekad saat itu juga, detik itu juga. Gue nggak boleh tergantung sama lo. Gue mesti lebih jago dari lo. Habis itu aku cari buku-bukunya. Buku-bukunya nggak ada, masih nggak cukup. Aku kumpulin duit lagi. Ya kan bayangin dari awal nggak dapat uang dari orang tua karena aku nggak mau. Aku belajar sendiri, buku beli sendiri. Rekaman sering aku nggak mau dibayar. Yang penting pakai orkes dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba muncul passion yang aneh lagi. Duit ngutang lagi, sama honor habis semua ke Amerika. Amerika sound engineering, belajar gitu. Tahun 84 pulang, aku bikin album Utali Kumahua. Itu album pertama yang nggak ada sound engineer lain. I do it myself. Jadi aku engineering myself. Itu album meledak. Aku pasti datang. Itu gue inget Buta tuh kalau ngomong, gila, Adi tuh gile banget tadi. Gitu Buta kalau ngomong. Jadi sebenarnya simply ini mungkin Kang ya. Aku ngerasa tadi kan pertanyaannya kenapa begitu yakin.
Aku cuma pengen jujur sama aku sendiri. Kebetulan di SMA itu aku dapat satu buku namanya The Schooling Society. Karangan Ivan Illich, Rusia kalau nggak salah. Yang menggambarkan ada kesalahan sistem pendidikan di dunia gitu, bahwa seolah-olah kayak bikin kue gitu, semua mesti top down, top down, terus untuk jadi semua yang sama rata, kepintarannya sama rata. Padahal manusia DNA-nya udah beda. Benar. Iya kan? Kecerdasan belakangan baru tahun 90-an kalau nggak salah muncul multiple intelligence gitu. Zaman dulu kan yang lo bilang tadi itu. Nah, jadi orang dianggap sama rata gitu. Lo kalau nggak pinter matematik, lo bukan orang pinter gitu ya. Betul. Nah, sejak baca buku itu, gue makin yakin aku mesti nyari jati diriku. Aku mesti cari identitasku. Aku spesial seperti dia spesial. Aku juga spesial. Nah, jadi aku cuma pikir, yang pertimbangan kedua adalah apa? Selain kita semua unik, kita semua spesial. Yang kedua, hidup cuma sekali dan singkat. Benar. Dalam hidup yang cuma sekali dan singkat itu, jangan sia-sia. Jangan jadi orang biasa-biasa aja. Betul. Jangan jadi ordinary person yang ya cuma follower. Don't be follower. Lu mesti jadi leader di semua. Betul. Leader tuh nggak harus yang di atas. Leader di misalnya di skop kecil, lu jadi ketua RT atau even kepala rumah tangga tuh udah leader juga gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin, artinya semampu kita. Manfaat. Udah, akhirnya aku cuma mikir, gue mesti happy. Caranya jadi diri gue sendiri, gue mesti tahu happy gitu ya. Gue passionnya musik. Ya udah, gue kejar satu musik. Gue unik musik. Musik gue hidup cuma sekali. Gue mesti isi dengan kebahagiaan. Lu hidup cuma sekali, singkat. Lu punya hotel puluhan, lu punya kekayaan banyak, ya kan? Tapi lu nggak bahagia. Iya, bisa itu. Karena passion lu nggak di situ. Betul. Miserable. Benar. Gue mendingan rumah satu, mobil ya kalau bisa ada ya lumayan satu gitu ya. Tapi lu happy gitu ya. Lu meninggal yang happy gitu ya. Fulfilled gitu ya. Benar. Nah, udah, gue sebenarnya simple, hidup gue tuh cuma hidup lo tuh karena punya pilihan sendiri. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan gue kan, gua dulu kalau berpikir Adi ini sekarang ini kita ngomong apa adanya. Adi tuh di luar negeri juga dibilang maestro gitu. Jadi bukan ya orang ngomong maestro nggak ngerti artinya maestro apa. Dan sepengetahuan gue yang nggak maestro tuh dari kecil dia masuk konservatorium gitu loh kan. Gue begini harus berlaku. Nah Adi dia punya jalan sendiri. Itu gimana, Di? Jadi kalau di luar... bener nggak sih kata gue apa kalau correction if I wrong gitu? Di negara maju, khususnya ya, misalnya di negara-negara Eropa, udah tradisi. Nggak bisa orang tiba-tiba lompat masuk ke orkestra jadi konduktor. Iya. Marah-marah segimana-gimana, orang nggak bakal dengerin lo ngomong apa. Konduktor tuh bukan hanya begini-begini doang gitu kan. Ya, jadi kalau kita main dengan orkes luar, ya seperti ada tes. Tidak nyata, nggak tersamar lah gitu ya. Latihan pertama misalnya ada yang sengaja salah-salahin, dia pengen ngetes nih, dia tahu apa enggak. Kayak gitu ya. Nah, itu pasti dialamin lah. Gitu. Dunia profesional itu. Nah, khususnya kalau kita nggak melalui jalur yang formal, apa namanya. Karena aku cerita tadi itu bahwa melalui jalur formal aku nggak mungkin. Mana mungkin aku minta, Pak, aku mau sekolah konservatori di Wina, ya kan? Mana mau dibiayai orang dari pertama nggak setuju menjadi musisi, gitu kan? Ya udah, akhirnya aku sendiri ya dengan cara gerilya. Iya. Situ belajar pakai buku apa di konservatori itu untuk ini bukunya apa-apa. Gue beli, gue pelajari sendiri. Every once in a while gue keluar untuk ketemu langsung mastering lagi. Masterclass, gerakannya gimana, ekspresinya gimana, fine tuning gitu. Nah, tapi begitu terjun ke lapangan, ya gue ngadepin tantangan yang lebih berat daripada orang yang sekolah tinggi tapi lulus. Dia seperti kalau lulus dari konservatori itu seperti punya paspor gitu. Gue kemana aja? Gue lulusan ini, guru gue ini, selesai. Gue nggak ada luxury itu. Gue mesti membuktikan for myself gitu. Tiap ketemu orkes, ketemu apa gitu. Dan memang berat sekali karena dibully, dipertanyakan, even di Indonesia gitu ya.
pada waktu Twilight Orchestra berdiri kan aku umur 30 tahun. Musisinya 50 tahun, dosen, senior apa. Bener. Wah, begitu kita nulis begini, gini, dikritik apa segala macam, gini. Lama-lama aku bisa buktikan dengan komposisi yang aku tulis dimainkan orkes di Filipina, di LA, di Beijing, di mana orkes sekarang lebih sering ke Praha gitu. Nggak ada masalah. Iya. Jadi makin sering aku pembuktian. Tahu jadi kan. Terus itu makin masalah pembuktian itu makin jam terbang ya. Makin orang makin ngelihat, makin nggak bisa ngomong gitu. Betul. Nah, terlebih yang paling puncaknya pada saat aku bawa Twilight Orchestra dan Twilight Chorus tahun 2012 ke Berlin. Iya. Konser di Berlin. Bayangin itu Berlin kan tempatnya gitu ya, salah satu kota yang apa ya, klasikal gitu ya. Kita main di concert house namanya di daerah Gendarmenmarkt gitu ya. Itu bersejarah banget, Hitler favoritnya di situ, nonton di situ gitu ya. Ada begitu. Yang konser di situ ya pada zamannya ada Wagner, ada apa segala macam. Wah, luar biasa. Ngeri kan pastinya. Iya. Tapi begitu kita konser, orang nonton sampai selesai, standing ovation gitu. Kemudian kita diminta angkor segala macam. Bravo apa segala. Sejak itu bully segala macam lenyap. Benar. Jadi pembuktian seperti aku ikut ujian akhir. Tapi mesti ketemu lapangan terus jadi instead of ketemu guru apa itu di ruangan tertutup gitu. Aku mesti ketemu yang kebuka di mana kalau kurang dipermalukan. Nggak usah kurang. Nggak ada masalah apa aja bisa dijelekin seolah-olah wah aku nyimpen, clipping semua nyimpen tuh. Iya. Jadi sejarah orang yang toyor-toyor aku tahu ya. Simpen. Bener. Adi tuh mentalnya lebih daripada orang-orang biasa ya. Maksudnya waktu itu gue agak ngeraguin soalnya kita punya kemampuan berbahasa Inggris sama-sama lah gitu. Tapi kalau gue nggak akan berani gitu loh. Maksudnya itu kan cuma pakai bahasa Inggris semua kan, dia mulai kuliah situ kan nggak, udah bener-bener lu udah nggak bisa belajar bahasa lagi gitu langsung. Iya kan? Ya. Karena waktu itu kan dan biaya gitu kan. Dan Adi bisa melampaui itu dan bisa dapat ilmunya semua. Jadi emang itu yang gue bilang jenius di situ, bro. Jadi mentolnya ya whatever you said ya, tapi itu kalau orang ordinary aja sih kayaknya agak sulit. Karena dia membutuhkan proses tertentu yang lu bisa jumping gitu. Dan dulu gue juga ikut-ikutan ingin ngetop juga tuh, dia bikin orkestra, ikut-ikut pertama kali Twilight, kita bikin nyanyi-nyanyi bareng juga itu ya. Nah, Adi ini salah satunya yang gua kagumi, dia how to handle his family. Maksudnya anaknya laki 2 dan boleh dibilang prestasinya keren-keren semuanya, walaupun dua-duanya sibuk kan, Adi sama Memes. Lu nempatin lu sebagai apa, bokap tuh seperti apa di lihat anak-anak? Sebagai teman. Ya gitu, temen yang paling. Karena kita sama-sama makhluk Allah ya, yang tiba-tiba dihidupkan, dikasih nyawa gitu ya, dengan suratan masing-masing, kondisi yang berbeda masing-masing gitu ya. Cuma satu lebih tua, satu lebih muda, yang satu lahir dari si ini gitu. Tapi sama-sama manusia. So begitu kita hidup, aku usia pasti lebih tua orang tua ya. Tapi menghadapi anak dari kecil ya teman. Aku ngobrol sama Kevin Tristan waktu kecil pun sampai sekarang kayak temen gitu. Sebelum Kevin punya rumah sendiri gitu ya, kita biasa malam spend time together di meja makan dengan laptop masing-masing. Itu bisa ngobrol 2 jam hampir tiap malam gitu, sharing cerita. Kalau banyak pengalaman, banyak pengalaman yang ceritanya berbeda dengan teori-teori yang ada. How you gimana lu cara menjelaskan itu sama anak-anak? Iya kan, lu banyak nggak sesuai dengan teori yang ada kan, lu menyalahkan ini gitu yang ada. Jadi seperti orang-orang lain gitu loh. Pada prinsipnya prinsip egaliter itu dulu yang penting. Itu yang paling teman gitu. Kalau kita udah bilang saya bapak, kamu mesti turut jadi satu arah, top down terus gitu ya.
memang berhak ya. Iya. Masih dia kecil, nggak ada problem. Iya. Tapi kalau terus dengan pola seperti itu, problem nanti begitu dia jadi teenagers, betul. Dia puber, dia punya keinginan, ego tumbuh gitu ya. Wah, itu akan susah handle. Karena kita nggak membina pola komunikasi yang dua arah. Kita terbiasa satu arah, nah di teenagers satu arah, it doesn't work. Pasti kita masalah dan kitanya akan frustasi, wah ini cenderung galak, cenderung otoriter, wah anak mudah mental, kabur kayak apa. Zaman sekarang, lewat ini aja. Iya. Akhirnya yang mestinya dia bisa komunikasi mengenai persoalannya, dia komunikasi ke orang yang nggak jelas siapa. Seringkali jatuh di situ. Memberikan solusi yang benar bagi dia. Benar-benar. Dan karena egalitarian itu aku menemukan hal di mana apalagi sekarang ya pertumbuhan kemajuan teknologi itu eksponensial kan, bukan yang satu makin lama makin cepat, akselerasinya makin cepat. Nah, anak muda cenderung lebih cepat mempelajari sesuatu gitu, karena ya mereka hidup udah era digital. Kita kan analog, orang analog, tiba-tiba baru kenal digital gitu. Istilahnya apa namanya? Digital apa namanya? Imigran kita. Kalau dia native ya. Nah, pasti punya kelebihan yang kita mesti belajar dari mereka. Jadi aku sama anak tuh selalu jadi nggak ada pembicaraan yang statis kan, pasti berubah terus. Nanti pasti ada topik yang aku mesti belajar dari dia. Menarik itu. Pada saat lo kasih kepercayaan sama dia, dia ngerasa dia hargain benar. Dihargai. Sekarang yang populer apa? Artis yang lebih populer. Kenapa dia populer? Kamu sukanya apa? Teman kamu sukanya apa? Software yang paling ini, aplikasi yang paling bagus ini. Kenapa dibanding ini? Kan ini lebih mudah. Papa lebih suka ini. Kamu kenapa bisa? Nah, dia kasih argumentasi. Saat itu argumentasi aku belajar banyak dari anak. Keren. Jadi akhirnya friksi itu yang aku takutkan terjadi waktu mereka teenagers relatif nggak semenakutkan yang aku pikir. Meskipun jangan disangka kita keluarga sempurna. No. Sama aja. Ada konflik antara aku sama Memes. Kita ada apa namanya selisih paham diskusi, itu ada lah biasa. Gitu ya, berantem ada bukan nggak ada. Aku sama anak, kekecewaan aku sama anak ada juga. Kevin pernah gagal kan, pernah diberitakan juga ya. Tapi aku nggak pernah malu anak gagal gitu ya. Tapi penting ada solusi. How you deal with kegagalan itu, yang penting itu. Jadi kesuksesan itu bukan soal dia di atas, tapi bagaimana dia bangkit dari keterpurukan. Itu kesuksesan. Betul banget. Gitu. Jadi gue bisa jadi orang kayak gitu gimana dia? Maksudnya dulu kan proses kita tuh top down, semua harus mengikuti cara-cara tertentu mencapai sukses. Lu punya cara sendiri untuk bisa melakukan itu sama anak dan it work gitu kan ya dengan kondisi seperti sekarang ini gitu kan ya. Maksudnya kan ya sekarang ini ya misalnya kalau katakanlah lu bilang dulu anakku pernah gagal, tapi gue nggak merasa dia gagal gitu. Itu proses dan gue tetap bangga sama dia dan gue tetap jadi teman dia. Akhirnya melewati masa itu. Nah biasanya kan bapak itu nggak seperti itu kebanyakan. Gitu di orang udah ada masalah kan gue udah kasih tahu dulu. Bikin malu gue aja gitu kan. Ya kayak gitu itu susah loh. Merendahkan nama orang tua, reputasi orang tua. Buat aku kan ke bawah-bawah juga kita. It's your business gitu itu ya. Itu dia makanya itu. Iya aku kena dampaknya misalnya gimana sih nggak bisa didik anak. Kalau toh itu yang terjadi aku harus terima. Iya. Orang bilang kalau kita bawa ke ambil orkestra sebagai metafora ya. There are no bad orchestras, only bad conductors. There are no bad orchestras, only bad conductors. Kalau kita mau selalunya kita selalu salahkan ke orkestranya, setiap ada nada sumbang apa segala macam. Oh ini pemain trompetnya emang begini, nih baru dia gini. Oh ini orkestranya gini. Semua bisa jadi konduktor. Iya benar. Semua jadi pemimpin. Nah kita setiap filosofi pemimpin juga begitu. Setiap ada masalah, itu tanggung jawab gua. Oh ada salah, maaf ya, itu kesalahan saya gitu. Udah nggak usah explicitly ngomong gitu, bisa aja kita gini. Tapi jangan pernah nyalain orang, nyalain bawahan, nyalain.
kita urus nanti di latihan atau di internal evaluation gitu ya, kita bisa tadi ada keluhan gini, komplain gitu gini. Itu urusan kita gitu. Iya. Tapi kalau aku dipersalahkan di luar, anaknya kok begini, bapaknya gini, iyain aja. Terus kita belajar. Pasti aku ada salah juga di cara didiknya yang. Tapi gua demen di situ lu pasang badan juga gitu. Iya. Aku soalnya paling nggak suka orang nggak jujur. Iya. Yang kambing hitamkan orang untuk menyelamatkan mukanya. Itu aku paling nggak suka, paling nggak bisa gitu. Iya. Nah, kalau aku mulai mau melakukan itu, karena manusia cenderung memang begitu, ingin lari dari persoalan kan. Iya. Begitu aku ada insting mau begitu, selalu aku coba ingat, aku mau nggak digituin. Iya. Itu pelajaran buat kita. Benar, itu pelajaran. Iya, Di. Ini juga masih ada terkait nih masalah sosial ya. Adi, gua ngelihat Adi MS ini benar-benar orangnya apa ya? Kalau bantu orang tuh nggak mikir. Ya, gua berusaha untuk jadi orang yang tidak transaksional ya. Karena buat gua juga orang yang transaksional itu ya mutunya nggak sulit. Tapi lu tuh benar-benar ikhlas gitu lihat. Itu gue bisa kok sampai dalam kondisi seperti itu. Terakhir ya ada kasus yang gue lihat ada anak kecil yang kena apa ya, mungkin kena kekerasan itu spontan aja lo lakukan gitu tanpa berpikir bagaimana, pokoknya just do it, dan itu ternyata manfaatnya luar biasa gitu loh. Jadi waktu malam di ruangan ini malam-malam mau tidur tiba-tiba ada orang nge-tweet gitu ya, nge-tag aku adegan anak 5 tahun di dia mengalami kekerasan bapaknya gitu. Aku down, kepikiran, nggak bisa tidur karena terus terang ini yang aku nggak pernah ngomong ke orang lain. Berapa tahun yang lalu aku sampai bikin video, aku foto seorang anak yang dibunuh ibunya di daerah gitu ya, secara sadis. Usianya sama situ, mukanya lucu gitu. Aku seneng anak, apalagi anak perempuan gitu ya. Benar-benar. Aku downnya berhari-hari sampai aku bikin slide, aku kasih musik segala macam, aku nangis gitu ya. Itu anak orang aku nggak kenal, tapi membekas gitu. Jadi itu seperti bikin aku nggak boleh diem lagi kalau ada kecenderungan mau terjadi sesuatu, sedini mungkin lu mesti selamatin gitu. Nah ini anak belum amit-amit ya, belum end game ya. Benar-benar. Dia itu. Nanti kalau didiamkan bisa terjadi kejadian lagi. Betul. Aku kejar. Aku tanya si netizen nih, siapa yang tahu alamat ini? Udah aku kejar sampai hubungan sama Polda. Akhirnya dikasih ke Polres. Anaknya ada di Polres Tangsel gitu ya. Aku datang ke sana gitu. Akhirnya ketemu Kapolres. Jadi bisa bersahabat dengan Kapolres, lihat anaknya sedang diurus oleh Kapolres gitu ya, Tangsel gitu. Nah, akhirnya aku bisa ajak main ke satu mall di situ ya, ajak ke tempat mainan, ngelihat dia gembira sekali lihat mainan banyak seperti kayak paradise gitu. Wah, aku mau nangis haru gitu ya. Bahagia banget ya lihat kita bisa membahagiakan makhluk kecil itu. Betul, luar biasa ya dia. Nggak, maksudnya itu aku ngelihatnya pertama kali gue ngerespon, ini spontan banget tadi. Maksudnya di tengah situasi sosmed kayak begini kan orang mikir pencitraan lah macam-macam gitu. Lu pokoknya just do it aja gitu. Tapi itu kalau nggak ada yang tahu juga. Untungnya ditolong sama ada satu netizen itu, Mei namanya. Dan pada saat itu aku terpikir untuk bikin video. Temannya Kevin Fardan namanya, aku minta tolong rekamin dong, ikut aku ke Kapolres. Anggap aja kamu wartawan lagi ngikutin. Kalau nanti nggak boleh oleh Kapolres, urusan Bapak. Kita nanti urusan aku lah gitu, aku akan ngomong gitu ya. Kenapa? Orang mau bilang pencitraan, masa bodoh lah gitu. Cuma jangan kita terus-terusan diindoktrinasi dengan seolah-olah gitu. Berbuat kebaikan seperti memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu pada tempatnya ya memang mesti begitu, istilahnya niatnya begitu gitu. Tapi pembelajarannya. Tapi kita harus juga semangat untuk menyosialisasikan perbuatan yang mengandung empati.
itu diharapkan menginspirasi lebih banyak orang. Betul. Kalau nggak dikasih lihat itu, mungkin orang nggak gitu. Ya, kejadian dan nggak terinspirasi. Iya. Empati kan mesti dilatih. Betul. Kalau kita lihat di Cina itu ya, sekarang sering kan lihat video-video mengenai budi pekerti, kebaikan, empati. Emang gitu itu kan. Di konsep ya, diprogramkan. Gitu. Untuk mendidik masyarakat supaya peduli orang gitu ya. Nggak bisa di sekolahan aja. Hari gini kalau orang sakit perlu dibantu gini, nggak bisa teoritis gitu. Mesti dengan adegan, apalagi kayak reality show kayak gitu. Itu yang menggugah orang. Gue kenapa ya? Kok seperti komentarnya di situ aku lihat. Kayak ada bawang di situ, kayak apa. Begitu dia merasakan keharuan, dia akan merasakan keindahan berbagi. Nah, pada saat merasakan itu, next time dia ketemu yang itu, dia loh yang nolong. Iya, betul. Gara-gara kita pencitraan. Iya, betul. Gue masa bodoh Kang dibilang pencitraan. Katanya orang juga bilang, kalau orang habis dibantu gitu, kalau dia bilang, terus gue harus melakukan apa? Lu lakukan dengan orang lain seperti itu. Gitu. Itu kan. Maksudnya, ya gue paham itu. Jadi, kalau gue sih taunya, emang lu nggak bikin, tapi gue taunya dari orang lain. Teman-teman juga yang tahu gitu. Itu teman juga karena nyari dia. Iya kan? Jadi follower lu lah gitu. Jadi, apa namanya? Tapi kalau buat itu emang harus jadi aku pikir ya. Karena it happen again. Iya, gitu-gitu terus dan di sekolah udah nggak ada lagi pelajaran budi pekerti orang tua zaman sekarang ya banyak yang tentunya baik mendidiknya, tetapi harus kita akui lebih challenging sekarang karena dituntut ibu bapak sama-sama aktif kerja. Kadang-kadang urusan budi pekerti, empati gitu ya, itu jadi berkurang. Nah, kita sama-sama inilah berbuat untuk menyadarkan atau mendidik anak-anak kita gitu ya untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Dan emang eranya sosmed itu harus digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau enggak nanti semua jangnya masuk ke semua, mendingan dimasukin yang begitu. Iya ini mungkin kita udah masuk ke penghujung nih. Gue asik banget bisa jadi beberapa episode, tapi nanti mungkin lain kali lagi karena gue tuh pengen Adi memberikan pencerahannya buat kita semua di sini, ya hal-hal yang bisa jadi manfaat lah buat anak muda, buat musisi gitu ya. Ya maksudnya Adi ini karena gue lihat orang yang berproses menjadi seperti Adi MS ini dengan cara yang berbeda dengan yang lain gitu loh. Dia mendapatkan jalannya sendiri deh kalau gue bilang boleh seperti itu deh. Nah ini harus share gitu loh Jadi ini alternatif ini ternyata bisa juga loh dan mungkin zamannya sekarang mungkin lebih relevan kali. Jauh lebih relevan. Coba dicerita. Mungkin zaman dulu aku dibilangnya pemberontak. Iya, jadi kayak begitu kan? Karena masalahnya pada zaman dulu itu cara didik anak juga kan top down semua gitu ya. Nggak ada tuh diskusi, jarang gitu ya. Terus abis sekolah ya mesti perguruan tinggi, bidangnya bidang yang kebanyakan favorit orang. Nanti kalau udah selesai harus jadi pegawai ini, pegawai itu. Impiannya ya pegawai negeri lah waktu itu ya. Padahal itu bagus, tapi masih banyak pilihan gitu alternatif. Nah, banyak orang yang karena kita berbeda, DNA segala macam, cenderung menutup diri. Yang penting kata orang harus gini-gini gitu ya. Nah, dulu kalau kita nyeleneh kayak saya, wah itu mesti berjuang membuktikan dulu karena kita dibilang pemberontak gitu. Sekarang lihat semua ini dunia. Lihat anak yang dari YouTube aja ponakanku nggak ketemu berapa bulan tiba-tiba gitarnya udah kayak Yngwie Malmsteen itu. Kamu belajar dari mana? YouTube gila. Berapa miliuner belasan tahun belasan tahun jadi miliuner gara-gara medsos, gara-gara YouTube, gara-gara apa? Video gamers apa segala macam, pembuat program, programmer gitu. Ternyata banyak bidang yang dulu nggak terpikirkan. Jadi the sky is the limit. Pokoknya temukan impianmu sesuai dengan passion kamu. Perjuangkan karena sekarang fasilitas jauh lebih banyak daripada generasiku. Kebebasan juga lebih terbuka. Kalau sampai nggak jadi juga, itu berarti kita nggak maksimal. Kita mesti lebih maksimal. Hidup cuma sekali. Harus bahagia. Keren.
dengan cara yang cerdas ya. Jadi dulu tuh kalau seandainya tahun berapa tuh mulai 2000-an awal gitu orang bicara out of the box. Di teman gue dari dulu emang udah out of the box. Dia punya pikiran, gue pikir malah Adi tuh punya dunia sendiri gitu loh. Gokil ya. Nih, luar biasa, makasih banget nih. Kita dapat banyak hari ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman, sobat Ikam Popsi semua. Dan pasti ini banyak hal yang kita bisa ambil buat kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, Di. Makasih banget ya. Sama-sama, Kang. Iya, makasih banget. Ntar kita silaturahmi terus ya, Di. Gua bangga banget jadi temen lo, Di. Assalamualaikum. Assalamualaikum.